Shalom teman-teman remaja GKI Lyon, senang sekali saya boleh tetap menyapa kalian walaupun secara online. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah, dan jangan lupa kita juga boleh saling mengingatkan teman-teman yang lain untuk bisa tetap ikut beribadah. Mari sebelum kita memulai saat teduh, kita akan memasuki saat teduh, saya akan membacakan satu bagian Alkitab bagi setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Mari kita siapkan hati kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kiranya sukacita surga boleh menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saat teduh kita masuk ibadah. Shalom teman-teman, bersyukur satu kali lagi kita bisa bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Kiranya kita mau bersungguh-sungguh walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh mau memuji memuliakan Tuhan. Mari kita puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Agar mereka tahu
kesempatan satu kali lagi kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang memimpin setiap ibadah kami ini Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh, boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah kepadamu. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, waktu kita berdoa, kita pasti sering dan sangat mudah untuk memohon sesuatu daripada Tuhan. Tetapi kita terkadang malah lupa berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa dan sadarlah bahwa semua talenta dan semua detakan jantung, semua hembusan napas kita, itu semua berkat kemurahan-Nya, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kehidupan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami sampai saat ini. Tuhan, kami rindu bahwa pandemi ini Tuhan boleh membaik sehingga kami dapat datang secara langsung Tuhan untuk boleh datang ke rumah-Mu, boleh beribadah bersama-sama.
Namun Tuhan, ketika kami harus tetap di rumah, Tuhan tolong supaya itu tidak memadamkan semangat kami, roh kami, tetapi sebaliknya kami boleh tetap tekun mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan, saat ini tiba bagi kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan layakan hati setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh benar-benar fokus untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, jaga lindungi kami dari segala distraksi, gangguan di luar sana Tuhan. Juga untuk internet Tuhan, tolong kasih kami internet yang baik, jaringan yang baik Tuhan. Sehingga kami sungguh benar-benar menangkap firman-Mu dengan baik. Tuhan, jangan buka pikiran kami saja. Tetapi yang lebih penting adalah hati kami. Bantu kami untuk memahami dan bantu kami Tuhan untuk bisa percaya menerima Engkau dalam hidup kami. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Shalom. Senang sekali teman-teman boleh tetap setia mengikuti ibadah secara online. Walaupun cukup sedih karena sudah 1 tahun lebih tidak bisa menyapa teman-teman secara langsung. Nah teman-teman, hari ini kita memasuki episode kedua dalam seri kedua, yaitu Startup. Bulan yang lalu kita sudah belajar Startup dalam lesson yang pertama, yaitu tentang Love and Merciful. Apa yang perlu kita pelajari ketika kita menjadi murid Kristus? Pelajaran pertama kemarin kita memulai dengan Love and Merciful. Ketika kita mempunyai kasih yang terbesar ditunjukkan dengan kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengasihi musuh-musuh kita, teman-teman. Kenapa sih kok kita harus love and merciful sebagai pengikut Kristus? Karena bulan lalu saya udah menjelaskan bahwa love and merciful itu adalah God signature. Itu adalah ciri khas Tuhan. Tidak ada yang memberikan kita kasih selain Kristus. Kristuslah yang memberikan kita kasih yang sempurna, kasih yang mulia, teman-teman. Dan itulah kenapa Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia. Dan salah satu tanda kita pengikut Kristus, yaitu adalah mengasihi. Itulah kenapa Tuhan menyuruh kita saling mengasihi, kita harus mengampuni. Dan kasih itu adalah sebuah senjata bagaimana kita boleh mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Teman-teman, dunia membutuhkan kasih. Itulah kenapa Tuhan memanggil kita dan Tuhan memberi kita dan Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar lesson yang kedua. Apa itu? Mari saya ajak kita membuka dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Cukup panjang, teman-teman. Tetapi saya ajak setiap kita boleh membaca sama-sama. Teman-teman boleh baca di rumah karena ini adalah sebuah cerita yang menarik dari salah satu tokoh. Teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak, tetapi walaupun belum pernah dengar atau sudah dengar, saya ajak kita boleh membaca, supaya kita boleh semakin kagum dengan Tuhan kita. Oke teman-teman, saya ajak kita membacanya bareng-bareng ya. Saya di sini, teman-teman di rumah. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Mungkin saya akan membacanya agak cepat ya, untuk supaya tidak terlalu lama. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan." Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Perhatikan, 1 lawan 450. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah, demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mengejek mereka, katanya,
Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Lalu ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini engkau diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Mungkin sejauh ini teman-teman cukup panjang. Nah teman-teman, kalau kita membaca bagian ini sebenarnya bercerita tentang Nabi Elia itu berperang melawan nabi-nabi Baal. 450, 1 banding 450 teman-teman. Nah pertandingannya gimana? Challenge-nya gimana teman-teman? Nah challenge-nya adalah kita mau membuktikan siapa Allah. Allahnya siapa yang lebih hidup? Allah Israel atau Baal teman-teman? Nah, ada challenge nih teman-teman. Nah, kita kan selama sebulan ini kita ngomong challenge terus. Nah, challenge-nya adalah kamu bangun mezbah, kamu korbankan hewan, kamu kasih kayu, kamu kasih apapun, tetapi tidak boleh dikasih api. Jadi cuma korbannya doang. Lalu doa supaya Tuhan yang benar itu kirim api. Ceritanya gitu teman-teman. Nah, Nabi Baal ini udah teriak-teriak, udah doa, api nggak nyala-nyala. Makanya sama Elia diejek. Doa lebih keras, mungkin Tuhanmu sibuk, Tuhanmu lagi pergi atau apalah. Gitu ya. Nah, sampai malam pun tidak berhasil teman-teman. Sampai terakhir waktunya Elia, yang dilakukan Elia apa? Justru Elia melakukan hal yang gak masuk akal. Yaitu apa? Dia justru menyiram korbannya dengan apa? Air teman-teman. Nah kan gak masuk akal. Kalau mau api nyala ya mesti disiram pakai apa? Minyak teman-teman. Tetapi justru Elia melakukan hal yang tidak masuk akal. Dia justru menyiram lawannya api, yaitu air teman-teman. Disuruh siram 3 kali sampai benar-benar terendam. Itu teman-teman. Lalu ketika Elia berdoa, yang terjadi apa teman-teman? Api itu menyambar dari langit dan menghabiskan seluruh korban bakaran itu. Dan disitulah Elia menunjukkan bahwa Yahweh Allah lah Allah yang hidup. Dan setelah itu kalau kita melihat ceritanya teman-teman, itu 400 nabi Baal, 450 nabi Baal itu dibunuh semua. Karena itu adalah penyesatan teman-teman. Nah teman-teman, hari ini lesson yang kedua, kita akan belajar tentang doa teman-teman. Tentang doa. Dan di situ Ko Krisna kasih singkatan doa, dead or alive, hidup atau kematian. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah game. Nah, saya nggak tahu teman-teman tahu nggak game ini. Nah, dead or alive, hidup atau kematian atau disingkat doa teman-teman. Dan 1 Timotius 5 ayat 17, kita belum baca 1 Timotius 5 ayat 17 itu berbicara tetaplah berdoa. Dan kalau bahasa Inggris di sana disebutkan pray without ceasing. Berdoalah tanpa henti, teman-teman. Teman-teman, saya percaya setiap kita pasti berdoa.
Dan kita berdoa 5 waktu, teman-teman. Betul ya? Bangun, makan, tidur, teman-teman. Kita selalu berdoa. Betul ya? Dan kalau mungkin kita ujian pun kita berdoa, teman-teman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus belajar berdoa? Kenapa, teman-teman? Kenapa sih kok kalian berdoa? Kira-kira kenapa? Kita berdoa karena kita tadi telah melihat, teman-teman. Ketika tadi kita baru saja melihat cerita Elia, di situ kita melihat bahwa karena doa itu besar kuasanya. Kenapa Elia berdoa? Karena Elia tahu bahwa kuasa dari doa. Berdoa karena doa besar kuasanya, teman-teman. Kita coba lihat Yakobus 5 ayat 16b sampai 17. Nah, kita mungkin akan melihat banyak bagian firman Tuhan, tetapi saya sudah kasih di layar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung melihat di sana. Kita lihat Yakobus 5 ayat 16b sampai 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. Lanjutnya, teman-teman, ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bayangin, teman-teman, hebatnya kuasa doa. Dikatakan apa? Elia manusia biasa, tetapi ketika dia berdoa, dikatakan apa? Hujan tidak turun. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, 1 tahun, tetapi 3,5 tahun, teman-teman. Dan tadi kita baca apa? Tentang Elia. Jadi Elia itu mengadakan challenge, teman-teman. Itu sebenarnya Tuhan itu sedang menghukum. Tuhan melalui Elia, Tuhan itu menghukum Israel itu mengalami kekeringan. Tidak ada hujan 3,5 tahun. Nah, sampai akhirnya Raja Israel, yaitu Ahab itu marah. Teman-teman, marah lalu akhirnya yaitu Elia ini mengajak challenge. Oke, sekarang challenge. Nah, setelah Elia menang dan memusnahkan seluruh Nabi Baal, disitulah Elia berdoa dan hujan kemudian turun, teman-teman. Kuasa doa. Kenapa kita berdoa? Kenapa Elia berdoa? Dan kenapa sih kita berdoa? Karena sebenarnya doa itu memiliki kuasa yang besar, teman-teman. Kita berdoa, kita harus belajar berdoa karena doa besar kuasanya. Kita lihat, teman-teman, di dalam cerita Alkitab. Ketika berdoa, yang terjadi apa? Hujan tidak turun, Elia. Kalau kita melihat Yosua, ketika Yosua berdoa, doanya apa, teman-teman? Kalau kalian lihat dalam Yosua 10 ayat 12, Yosua itu berdoa untuk sesuatu hal yang gak masuk akal. Apa, teman-teman? Yaitu dia berdoa supaya matahari itu tidak terbenam. Jadi matahari itu berhenti. Nggak tahu, kelihatannya bumi yang berhenti berputar, teman-teman. Sehingga waktu itu perang nggak malam-malam. Karena kalau malam mereka akan kalah. Jadi Yosua berdoa supaya apa? Matahari, janganlah engkau bergerak. Kamu harus berhenti. Di pos, teman-teman. Sama Yosua. Pakai apa? Doa, teman-teman. Sehingga waktu itu Israel menang. Lalu kita lihat apalagi Daniel ketika dia berdoa. Mulut singa pun tertutup, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Ketika berdoa, mujizat besar terjadi. Tuhan berdoa, 5 roti 2 ikan menjadi apa? Beribu-ribu banyak kasih makan, bahkan sisa, teman-teman. Ketika Tuhan berdoa, penyakit hilang. Ketika Tuhan berdoa, setan pergi, teman-teman. Ketika Tuhan berdoa, yang mati pun bangkit. Doa memiliki kuasa yang besar. Ketika kita berdoa, mujizat, hal yang tidak masuk akal itu terjadi, teman-teman. Itulah kenapa kita harus berdoa. Kita harus belajar berdoa. Tetapi teman-teman, tahu nggak kuasa doa yang terkuat? Itu apa? Tadi kita lihat ketika berdoa, mujizat terjadi. Hal luar biasa terjadi. Tetapi tahu nggak, teman-teman, kuasa doa yang terbesar itu apa? Kita coba lihat. Lukas 22 ayat 40 sampai 46. Kita buka lagi ya. Lukas 22 ayat 40 sampai 46, teman-teman. Nah, ini berbicara tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia, Yesus, berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Lalu apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena mengantuk. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Teman-teman, ada dua hal yang diulang. Berdoalah supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Teman-teman tahu nggak? Kuasa doa terbesar, kuasa doa terkuat bukan hanya mengubah, mengadakan mujizat teman-teman. Tetapi apa? Menolong kita mengalahkan kuasa dosa. Perhatikan. Doa, dosa. Kuasa doa mengalahkan kuasa dosa teman-teman. Tidak ada hal yang lebih kuat daripada kuasa dosa. Karena kuasa dosa membawa kita kepada kematian teman-teman. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada yang lebih kuat dari kuasa dosa, yaitu apa? Kuasa doa. Ketika kita berdoa, kita akan lepas dari cobaan, teman-teman. Itu penting. Itulah kuasa doa terbesar, yaitu menolong kita mengalahkan kuasa dosa, teman-teman. Apa itu dosa? Yaitu melakukan kehendak sendiri, hawa nafsu, kehendak daging. Itulah dosa. Itulah kenapa kalau kita melihat doa Yesus dikatakan apa? Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Ya Bapa, kiranya cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi apa? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Doa itu berbicara kehendak Allah. Sedangkan dosa itu kehendak diri sendiri. Hawa nafsu, keinginan daging. Teman-teman, ketika kita tidak lagi menuruti keinginan Allah, ketika kita hidup menuruti keinginan diri sendiri, kita sebenarnya sedang jatuh dalam dosa. Kita jatuh di dalam pencobaan. Itulah teman-teman, kuasa doa yang terkuat. Menolong kita supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Yaitu mengerjakan keinginan Allah, bukan keinginan sendiri. Teman-teman, doa itu harusnya berbahaya. Sebuah doa itu haruslah berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat Efesus 6 ayat 17-18, di situ dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Perhatikan, pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah di dalam segala doa dan permohonan, teman-teman. Supaya kita bisa menang melawan kuasa-kuasa kejahatan. Dikatakan apa? Kita perlu perisai iman. Dan selanjutnya apa? Perlu perlindungan dan kita perlu apa? Serangan. Apa serangannya? Apa senjatanya? Yaitu pedang roh. Apa pedang roh itu, teman-teman? Yaitu firman Allah di dalam segala hal. Di dalam segala doa. Firman Allah dan doa. Itulah senjata kita, teman-teman. Mengalahkan untuk melawan, mengalahkan musuh kita. Yaitu, tipu muslihat iblis. Di dalam tantangan dunia hari ini, teman-teman. Itulah kenapa sekali lagi kita perlu berdoa, kita perlu belajar doa. Dan itulah cocok dengan tema kita, dead or alive. Karena hidup mati, kalah menang, kehidupan kita ditentukan oleh doa. Dan Tuhan telah menunjukkan kepada kita. Tuhan di dalam hidupnya, dia selalu berdoa. Di awal pelayanan dia berdoa, di akhir pelayanan berdoa, dan di dalam segala permasalahan dia berdoa, teman-teman. Dan itulah yang membuat Yesus boleh menang di dalam kehidupan ini. Dia boleh menang, dia tidak berdosa sehingga dia dapat menebus segala dosa kita. Bayangin teman-teman, kalau Tuhan berdosa, celaka kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Tetapi kita melihat sebuah teladan yang baik, Tuhan kita selalu berdoa. Dan itulah yang memberikan dia kemenangan. Dan itulah yang harus kita pelajari hari ini, teman-teman. Kita mungkin berkali-kali melakukan doa. Tetapi hari ini kita akan lebih fokus lagi, konsentrasi bagaimana kita harus berdoa. Karena itu, teman-teman, pertanyaan yang menjadi selanjutnya adalah, apakah kita percaya akan kuasa doa? Itu yang penting. Apa yang membuat kita itu malas berdoa dan apa yang membuat kita berdoa, teman-teman?
Problemnya dua. Yang pertama adalah apakah kalian percaya akan kuasa doa? Problem yang pertama. Apa yang membuat kalian malas? Karena sebenarnya adalah yang membuat kalian malas adalah karena kalian jangan-jangan tidak percaya kuasa doa. Kalau kalian percaya kuasa doa, saya percaya kalian akan semakin rajin berdoa. Saya pun akan semakin rajin berdoa. Apa yang membuat kita berdoa? Karena kita tahu bahwa doa itu berkuasa. Kalau tidak, ya ngapain kita berdoa? Buang-buang waktu, teman-teman. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita percaya akan kuasa doa? Apakah kalian percaya akan kuasa doa? Teman-teman, saya belajar tentang berdoa. Saya juga bukan pendoa yang baik, saya juga bukan pendoa yang setia. Tetapi kalau hari ini saya tetap berdoa, teman-teman. Karena saya memang mengalami kuasa doa. Kuasa doa, teman-teman. Sebelum saya sharing, saya akan menceritakan sebuah cerita yang ironis sebagai gambaran kita sebagai orang Kristen. Di dalam buku Kristen Ateis, orang Kristen percaya Tuhan tetapi hidup seperti orang ateis, seperti Tuhan tidak ada, teman-teman. Nah, apakah kita seperti itu? Nah, ceritanya begini. Seorang pendeta suatu kali mengajak jemaatnya itu untuk berdoa. Berdoa supaya Tuhan menutup sebuah bar di lingkungan gereja, di lingkungan tersebut. Nah, jadi pendeta ini mengajak jemaatnya kumpul dan semua jemaat itu datang berkumpul untuk mengadakan pertemuan doa. Mereka berdoa supaya apa? Tuhan itu melakukan sesuatu menutup bar itu karena kejahatan bar itu. Nah, mereka berdoa, teman-teman. Sampai suatu ketika, seminggu kemudian, petir tiba-tiba itu menyambar dari langit, membakar bar itu dan meratakan bar itu rata dengan tanah, teman-teman. Nah, setelah itu, ketika pemilik bar itu mendengar peperangan doa itu, dia nggak terima. Jadi pemilik bar ini tiba-tiba dengar, wah, itu ternyata beberapa waktu lalu gereja itu mengadakan pertemuan doa, berdoa untuk bar saya. Jadi karena dia tidak terima, dia bawa ke pengadilan kasusnya, teman-teman. Nah, ketika hari pengadilan tiba, pemilik bar ini dengan berapi-api protes. Ini semua gara-gara doa. Gereja itu, doa pendeta sama jemaatnya. Nah, ketika begitu berapi-api, si pendetanya, teman-teman, takut. Dia mundur, teman-teman. Dan pendeta itu bilang, betul sih, saya ngajak jemaat saya itu untuk berdoa. Tetapi saya dan jemaat saya tidak benar-benar mengharapkan sesuatu dari doa itu. Kalian tahu apa yang saya maksudkan? Hakim itu tiba-tiba langsung bingung, teman-teman. Di depan saya ini ada pemilik bar yang percaya akan kuasa doa, tetapi di depan saya juga ada pendeta yang tidak percaya akan kuasa doa. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita percaya akan kuasa doa? Ko Krishna dulu doa pun biasa-biasa saja, teman-teman. Sampai suatu ketika engkong Ko Krishna itu sakit. Engkong Ko Krishna itu sakit dan di situ engkong saya itu lever, teman-teman, cancer, dan sebenarnya itu tidak bisa sembuh kansernya. Nah, itu yang saya imani, teman-teman. Jadi suatu kali saya ketemu dengan temannya engkong, sama-sama tua. Temannya engkong bilang, "Nyo, bawa engkongmu ke dokter itu pasti sembuh." Saya dengan iman berkata, "Nggak bisa, Kong. Sakit engkong saya itu nggak bisa sembuh." Setelah saya pulang, teman-teman, di dalam motor, tiba-tiba Tuhan menegur saya. Krishna, kenapa kamu bilang engkongmu nggak bisa sembuh? Siapa yang memegang nyawa? Apakah dokter yang memvonis engkongmu atau aku? Di situ Ko Krishna sedih, teman-teman. Dan di situ saya mulai berdoa. Saya dengan iman bilang, Tuhan sembuhkan engkong saya. Dan singkat cerita, engkong saya pulih, teman-teman, sembuh. Jadi dari yang benar-benar nunggu mati ya, kasarannya ya, di kasur itu nggak bisa apa-apa, teman-teman. Udah lemes, udah capek dia. Setiap hari saya doa, saya puasa, teman-teman. Saya nyanyikan pujian. Engkong saya perlahan itu bangkit dari kasur, teman-teman. Mukanya itu penuh harapan. Dari lantai 3, engkong saya itu bisa turun ke lantai 1, teman-teman. Kuasa doa, teman-teman. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya akan kuasa doa? Itu yang pertama, problem yang pertama. Apakah kalian percaya akan kuasa doa? Problem yang kedua, yaitu adalah aku percaya. Aku percaya karena itu aku berdoa. Tetapi masalahnya adalah kok doaku tidak berkuasa. Nah ini teman-teman. Ini yang juga menjadi masalah kita. Yang pertama, banyak dari kita tidak percaya akan kuasa doa. Tetapi yang selanjutnya adalah apa? Aku percaya, aku berdoa. Tetapi kenapa doaku tidak berkuasa? Nah inilah yang akan kita bahas, teman-teman. Berdoa itu susah. Tetapi jauh lebih susah tidak berdoa. Perhatikan teman-teman. Berdoa itu susah. Tetapi jauh lebih susah tidak berdoa. Nah, kita akan membahas yang kedua, kenapa aku percaya kuasa doa dan sampai hari ini aku berdoa, tetapi doaku tidak berkuasa. Dan itulah yang akhirnya membuat kita apa? Malas berdoa. Buat apa aku doa? Doa gak doa, sama-sama gak bisa. Doa gak doa, nilaiku tetap 100 kok. Lalu kuasa doanya di mana? Bukankah kita lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri? Betul nggak teman-teman? Nah ini bahayanya. Kita berdoa, tetapi kita tidak mengalami kuasa doa. Nah ini pun ironis teman-teman. Yang pertama kita berdoa tetapi kita tidak percaya. Yang kedua kita berdoa, kita percaya, tetapi doa kita tidak berbahaya. Doa kita tidak berkuasa. Nah kita akan belajar. Kita akan lihat kenapa sih teman-teman doa kita tidak berkuasa. Yang pertama adalah karena kita berdosa. Ini penting teman-teman. Kita coba lihat Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Tadi bagian ini sudah kita baca ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan, doa apa yang besar kuasanya? Doa orang benar, teman-teman. Ini penting. Doa orang benar. Teman-teman, kalau kita tidak benar, kalau kita orang berdosa, kita itu tidak bisa sampai kepada Allah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu apa? Ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar apa? Ialah segala dosamu. Perhatikan teman-teman. Kejahatan dan dosa kita itu membuat kita tidak bisa datang kepada Allah dan doa kita pun tidak sampai kepada Allah. Perhatikan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi masalah apa? Dosa, teman-teman. Itu penting. Itulah kenapa yang menjadi pertanyaannya adalah sudahkah kita menerima Kristus, teman-teman? Ini penting. Karena Kristuslah yang membuat kita, yang memberi kita jalan supaya kita bisa dibenarkan dan kita bisa datang kepada Allah. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima Roh Kudus, kita menerima Roh Allah, dan Roh Allah inilah yang menjadi perantara yang juga menolong kita supaya kita ini boleh dibenarkan, kita diproseskan, kita dikuduskan supaya kita bisa menjadi orang benar. Teman-teman, Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk menjadi orang benar. Maka sudahkah kita menerima Yesus? Itu penting, teman-teman. Sudahkah kita menerima Yesus? Karena tanpa Yesus pun, kita doa ke siapa? Doa kita ke siapa, teman-teman? Kita coba lihat fakta. Faktanya ya. Doa itu adalah sebuah fenomena umum. Yang berdoa itu bukan hanya kita orang Kristen, teman-teman. Agama lain juga berdoa. Semua agama berdoa. Dan kalau kita melihat di dalam survei teman-teman, ternyata 30% ateis kadang-kadang berdoa. Bayangin, ateis tidak percaya Tuhan, tetapi 30% kadang-kadang berdoa. Dan 17% orang tidak percaya kepada Allah, berdoa secara teratur. Bayangin teman-teman, ini survei beneran. 30% ateis tidak berdoa, 17% orang tidak percaya berdoa secara teratur. Itulah kenapa lalu buat apa kita berdoa? Semua doanya sama. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kepada siapa kita berdoa. Itu penting, teman-teman.
Kalau kita belum dibenarkan, kita pun tidak tahu kepada siapa kita harus berdoa. Dan kalau itu kita akan mendapat apa? Gak mendapat apa-apa. Kamu punya keinginan, tapi kamu gak tahu mau minta ke siapa yang bisa ngasih kamu. Kamu tidak akan mendapat apa-apa, teman-teman. Itu penting. Nah, jadi yang pertama adalah kenapa doa kita tidak berkuasa. Yang pertama karena kita berdosa. Itulah kenapa Yakobus bilang, kamu harus mengaku dosamu. Supaya apa? Engkau disucikan, engkau dimurnikan. Dan dosamu dihapuskan sehingga doamu tidak terhalang, teman-teman. Itu penting. Kalau mau doa kita berkuasa, doa kalian berkuasa, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Mohon Tuhan ampun. Kita jujur, kita akui segala dosa kita. Maka kita akan dibenarkan. Dan doa kita akan memiliki kuasa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa doa kita tidak berkuasa? Nah ini, karena kita salah berdoa. Maksud saya Yakobus 4. Kita lihat Yakobus 4 ayat 2b sampai 3. Yakobus 4 ayat 2b sampai 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Teman-teman. Yang pertama karena kamu berdosa. Yang kedua karena kamu salah berdoa. Nah, kita lihat teman-teman. Mengapa kita salah berdoa? Doa seperti apa yang salah? Yang pertama, teman-teman, kita itu seringkali salah memahami akan doa. Apa itu doa, teman-teman? Coba, apa itu doa? Kita seringkali bilang doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Betul, teman-teman, nggak salah. Tetapi nyatanya apa? Nyatanya doa hanya sekedar daftar permintaan. Tuhan, aku minta ini, minta ini, minta ini. Jadi doa itu seperti lampu ajaib, sekedar minta, teman-teman. Nah, ini yang bahayanya. Teman-teman, apa sih doa itu? Tadi kalau kita melihat fakta tadi, teman-teman, setiap agama itu berdoa. Ya kan? Nah, kenapa kita itu berdoa? Apa sih doa itu? Karena doa itu sebenarnya adalah respon terhadap pengetahuan atau kesadaran akan keberadaan Allah atau kesadaran akan keberadaan yang ilahi. Sesuatu yang lebih dari kita. Itulah kenapa kita berdoa. Mau agama apapun berdoa. Kenapa? Karena setiap kita itu menyadari ada sesuatu yang ilahi. Ada keberadaan akan Allah. Ateis pun percaya, teman-teman. Cuma mereka berusaha menyangkali. Kenapa kok kita bisa punya itu? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya benih ilahi. Itulah kenapa setiap kita mengakui keberadaan akan keberadaan Allah. Dan setiap kita tanpa sadar kita itu berdoa. Kenapa? Karena kita itu punya benih ilahi, teman-teman. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya tadi adalah, apakah kita atau semua orang yang berdoa itu berdoa kepada Allah yang benar? Ini yang penting. Ini yang penting. Apakah kita berdoa kepada Allah yang benar? Kita bersyukur, teman-teman, karena Yesus kita dapat mengenal Allah yang benar. Itulah mengapa kita berdoa di dalam namanya. Nah, kita lihat ya Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Teman-teman, kita bersyukur karena Yesus turun ke dunia, Yesus menebus setiap kita. Dan Yesus naik ke surga kemarin sehingga Roh Kudus turun, itu membuat kita bisa berdoa kepada Allah yang benar. Teman-teman, ketika kita tidak mengenal Allah, kita pasti salah berdoa. Kita pasti salah berdoa. Kita bersyukur, teman-teman, karena kita punya Yesus dan Yesus sudah kasih kita rohnya.
Everyone who is indwelt by the Holy Spirit really wants to pray. Setiap orang yang ditinggali oleh Roh Kudus, mereka akan benar-benar berdoa. Roh Kuduslah yang membuat anak-anak Tuhan, perhatikan, percaya bahwa Tuhan adalah Allah mereka dan memenuhi mereka dengan kerinduan yang terus-menerus untuk berdoa. Itu teman-teman, itulah yang membuat kita itu berdoa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena kita punya Allah yang benar, kita tahu. Kita doa ke siapa tahu, di dalam nama siapa kita tahu. Teman-teman. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kenapa kok tidak berkuasa? Karena padahal aku sudah dibenarkan. Aku berdoa kepada Allah yang benar. Aku punya Roh Kudus. Tetapi kenapa doaku tidak berkuasa, teman-teman? Karena kita salah meminta. Doa, komunikasi dengan Allah. Di dalam doa kita boleh meminta. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apa yang kita minta. Itulah problemnya, teman-teman. Yakobus mengatakan kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Karena ketika kamu berdoa, ketika kamu minta apa yang kamu pengen untuk memuaskan dirimu. Sekali lagi, hawa nafsu, keinginan dirimu. Jadilah kehendakmu. Itulah teman-teman yang membuat doa kita tidak berkuasa. Doa yang benar adalah doa yang mengenal Allah. Karena ketika kita mengenal Allah, teman-teman, kita akan meminta secara tepat. Itu penting. Doa itu menunjukkan iman kita. Iman kita dinyatakan di dalam doa. Kalau aku percaya Tuhan Maha Kuasa, aku akan berdoa. Itu penting, teman-teman. Kita perlu mengenal. Dan ketika kita mengenal, kita akan doa secara benar. Kita akan meminta secara benar. Karena itu, yang pertama yang harus kita minta adalah apa? Pengenalan akan Allah. Di dalam doa, doa yang benar, doa yang berkuasa adalah apa? Tuhan, buat aku mengenalmu lebih lagi. Sudahkah kita berdoa seperti itu, teman-teman? Selanjutnya, kenapa sih kok doa kita nggak berkuasa? Nah, ini celakanya, teman-teman. Seringkali yang kita alami ketika berdoa apa, teman-teman? Ayo apa ketika kita berdoa? Males, betul ya? Terus apa? Ngantuk, bosen, nggak fokus, betul nggak, teman-teman? Kok Kristen juga gitu? Doanya nggak berkuasa, teman-teman. Kenapa? Males doa. Kenapa kok males doa? Karena doanya itu-itu aja, nggak tahu mau doa apa. Terus doanya ngulang, kata-katanya sama pula. Teman-teman, ketika kita doa terus mengulang, itu membuat kita bosen. Dan ketika kita bosen, kita itu malas berdoa. Dan ketika kita malas berdoa, kita nggak bisa berdoa, teman-teman. Jadi problem yang kedua, ini penting. Problem yang kedua, kenapa doa kita tidak berkuasa, yaitu apa? Metode berdoanya salah, teman-teman. Metode kita berdoa salah. Ketika kita sekolah minggu, yang diajarkan ke kita gimana, teman-teman? Kalau doa gimana metodenya? Lipat tangan, tutup mata, teman-teman. Betul ya? Itu metode pertama. Lipat tangan, tutup mata. Lalu yang kedua apa, teman-teman? Metodenya gimana? Ikuti lause ya. Nah, itu problem, teman-teman. Jadi, kita, kenapa sih kok doa kita itu terus sama, terus mengulang? Karena kita itu metode yang diajarkan adalah metode yang merekam. Ketika kita merekam, maka apa? Yang terjadi apa? Pengulangan, teman-teman. Pengulangan. Suatu kali kok Krishna juga pernah membaca sebuah buku yang bercerita tentang doa. Jadi ada seorang anak kecil itu bingung. Aduh, aku bosen doa. Doaku itu aja. Dan doaku itu terus berulang. Kira-kira Tuhan bosen gak ya? Bayangin teman-teman, yang doa aja bosen. Dia mikir. Yang dengerin bosen gak ya? Lalu yang dilakukan anak itu apa, teman-teman? Jadi dia merekam doanya, dan ketika malam, doanya diputar, disetel. Jadi Tuhan itu dengar rekamannya dia. Nah, bukankah kita seperti itu? Ketika kita berdoa, teman-teman, sadar nggak? Ketika kita berdoa, kita itu merekam doanya orang. Wih, doanya temanku kok bagus ya? Tak rekam ah. Wih, doanya Losu itu kok bagus ya? Kok kata-katanya indah ya? Tak tiru ah. Wah, doanya ini kok kata-katanya luar biasa ya. Tak tiru ah. Bukankah seringkali kita itu merekam doa, teman-teman?
Itulah akhirnya apa? Doa kita itu terus-menerus mengulang, teman-teman. Terus-menerus mengulang, dan akhirnya apa? Kita bosen. Dan ketika kita bosen, kita apa? Malas berdoa. Dan ketika kita malas berdoa, yang terjadi apa? Kita tidak berdoa. Itu problemnya, teman-teman. Karena itu hari ini aplikasinya adalah, yuk kita lihat bagaimana kita berdoa yang baik. Bagaimana metode berdoa yang benar? Kita coba lihat Matius 6 ayat 7 sampai 13. Ini tentang doa Bapa kami. Menarik ya teman-teman ya. Murid Yesus datang ke Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Penting banget teman-teman. Bagaimana sih kita itu belajar untuk berdoa? Berdoa itu harus kita pelajari. Bukan kita rekam, tapi benar-benar kita pelajari. Gimana caranya teman-teman? Nah, kita lihat Matius 6 ayat 7 sampai 13. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan teman-teman. Tadi di poin pertama saya sudah menjelaskan bahwa doa itu berbicara tentang pengenalan akan Allah. Ketika kamu mengenal Allah, ketika kamu mengenal kepada siapa kamu berdoa, doamu akan benar. Matius sudah mengatakan, doa yang benar adalah apa? Tidak bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Prayer without variety eventually become word without meaning. Doa tanpa variasi seringkali membuat doa kata-kata menjadi tidak bermakna. Dan ketika kita berdoa dan itu hanya sekedar kata-kata bualan, for the thing and when you pray do not keep on babbling like pagans. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, teman-teman. Bertele-tele ya ini tidak ada variasi. Akhirnya apa? Tidak bermakna, doanya tidak bermakna. Mau berkuasa gimana tidak bermakna? Poin yang pertama adalah janganlah berdoa sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Teman-teman, seringkali ketika saya minta, ayo kamu berdoa. Anak remaja seringkali, aduh kok jangan saya kok. Aku nggak bisa berdoa, kalau disuruh berdoa itu takut. Teman-teman, doa itu sederhana. Tetapi sederhana bukan berarti tidak bermakna, teman-teman. Doa itu sebenarnya simple, teman-teman. Tetapi yang penting adalah, apakah kita mengenal kepada siapa kita berdoa. Nah, gimana doa yang benar itu, teman-teman? Doa yang benar itu adalah doa dengan membuka Alkitab. Itu penting. Efesus 6 ayat 17 ayat 18 sekali lagi teman-teman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah di dalam segala doa dan permohonan. Perhatikan, pedang roh itu adalah firman Allah dalam doa dan permohonan. Seringkali kok Krisna tanya, kamu saat teduh enggak? Enggak. Kamu berdoa enggak? Berdoa aku. Jadi pertanyaannya adalah ketika kamu doa, apa yang kamu doakan? Ketika kamu doa, apa yang kamu minta? Seringkali apa? Itu aja teman-teman. Bahkan gak ngerti mau doa apa. Kenapa? Karena kamu tidak pernah membuka Alkitab. Teman-teman, kalau kita berdoa, itu harus Alkitab di sebelah kita. Kita baca dan kita doakan apa yang Alkitab katakan. Itulah kehendak Allah. Itulah kenapa kalau kita melihat di dalam doa Bapa kami, dikatakan apa di sana? Bapa kami yang ada di surga. Mengakui lalu apa? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Doa itu berbicara, Tuhan, apa yang di surga, apa kehendakmu? Tolong untuk kami nyatakan di dunia ini. Itu penting teman-teman. Itulah kenapa doa Yesus, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dan itulah yang harus menjadi doa kita teman-teman. Yaitu meminta, Tuhan apa kehendakmu? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kita harus baca. Dan ketika kita baca, kita tahu kehendak Tuhan, kita baru bisa doa. Dan doa kita pasti teman-teman tidak akan pernah sama. Doa kalian tidak akan pernah sama, doa kalian tidak akan mengulang, dan doa kalian akan berkuasa. Doa harus dengan membaca Alkitab. John Piper berkata teman-teman, open the Bible, start reading, and stop at it first, then turn it into a prayer. Buka Alkitabmu, mulailah membaca, dan berhentilah di dalam setiap ayat.
dan ubah ayat itu menjadi doamu. Teman-teman, buka Alkitab kalian. Itulah kenapa Krishna selalu men-challenge kalian untuk semalas-malasnya kalian buka Alkitab, baca, dan berdoalah melalui Alkitab itu. Maka doamu akan berkuasa, teman-teman. Doa kita haruslah berbahaya dan berkuasa. Doa yang tidak berbahaya dan berkuasa adalah doa yang aman dan nyaman. Yaitu doa apa? Doa yang sesuai keinginan kita. Tuhan tolong, besok saya ujian, Tuhan tolong. Tuhan saya sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan saya ada ini, Tuhan tolong. Tuhan ini, Tuhan tolong. Doa yang hanya mementingkan keinginan kita. Tetapi bisa nggak kita ganti? Tuhan tolong di dalam ketika aku sakit, Engkau berbicara apa kepadaku? Tuhan ketika aku sakit, apakah aku ada dosa di hadapan-Mu? Doa kita berubah, teman-teman. Dan Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku mengalami kegagalan ini, bantu aku belajar banyak hal. Tuhan, kalau aku tidak mendapatkan ini, kalau aku tidak masuk kuliah ini, kalau aku tidak masuk ke universitas yang ingin aku harapkan, yang aku inginkan, Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Beranikah kita bilang seperti itu? Teman-teman, doa yang berkuasa itu simple. Berani nggak kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Baca firman Tuhan. Dan ketika kita tahu kehendak Tuhan, kita berani nggak? Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Mu. Berani nggak kita bilang, Tuhan, selidikilah aku. Lalu ketika kita berdoa, berani nggak bilang, Tuhan, ungkapkan segala ketakutanku, segala kekhawatiranku. Berani nggak kita katakan, segala kesalahanku, segala dosaku, ungkapkan Tuhan. Lalu beranikah kita berdoa, Tuhan, bentuklah aku semakin serupa seperti-Mu sesuai firman-Mu. Berani nggak kita berdoa seperti itu, teman-teman? Dan yang terakhir, berani nggak kita bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ketika kita berdoa seperti itu, percayalah teman-teman, doa kita berkuasa. Bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi mengubah keluarga kita, mengubah sekeliling kita, teman-teman. Doa kita akan mengubah segala hal. Dan menolong kita supaya kita mengalami kemenangan di dalam tantangan zaman ini yang semakin tidak mudah. Teman-teman, tantangan zaman semakin tidak mudah. Kemenangan kita ditentukan dari kuasa doa kita. Kalau kalian mau doa kalian berkuasa, akui dosa-dosa kalian yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dosa kita. Tanpa kita bilang tahu, tetapi Tuhan ingin untuk kita datang pribadi, kita menyadari dan kita mengakuinya. Yang kedua, doa, minta kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Mari teman-teman, Krishna Challenge hari ini, bulan ini, Krishna Challenge. Selama sebulan ini, baca Alkitab kita, saat teduh, dan doa apa yang ada di dalam Alkitab. Dan berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak setiap kami. Mari kita masuk di dalam doa, teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang boleh kembali mengingatkan setiap kami. Sangat panjang, sangat lelah, tetapi Tuhan tolong. Doalah Tuhan, hari ini kami melihat doa yang boleh menolong kami untuk kami boleh tetap kuat. Secara khusus Tuhan melawan zaman ini. Kami sadar Tuhan ketika kami menjadi anak Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan berat yang harus kami alami. Tuhan tolong, bantu kami untuk boleh percaya akan kuasa doa-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan kami tidak berdoa, karena kami tidak percaya akan kuasa doa. Itulah yang membuat Tuhan, doa itu menjadi sesuatu yang susah. Padahal sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah. Tetapi karena kami tidak percaya, akhirnya membuat kami kesusahan untuk berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kami, menyadarkan setiap kami, supaya kami boleh berdoa semakin tekun lagi, lebih tekun lagi. Dan Tuhan tolong untuk anak-anak-Mu, biarkanlah mereka boleh mengalami kuasa doa, sehingga membuat iman mereka bertumbuh, dan membuat mereka semakin rajin berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, selama 1 bulan, yuk kita men-challenge diri kita untuk kita boleh berdoa secara benar. Kita mengakui segala dosa-dosa kita meminta sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita perbaiki metode berdoa kita. Amin. Mari saya ajak kita, teman-teman yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Di masa pandemi ini, kita pasti menghadapi dengan cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan kita masing-masing. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita. Ia selalu menemani kita dimanapun dan kapanpun. Dia selalu menuntun dan menyertai kita. Marilah kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Immanuel. Aku
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga barusan memberikan sebagian dari harta kami sebagai persembahan. Tolong berkati persembahan ini dan segala perpuluhan kami supaya kiranya semuanya ini bisa dibuat untuk membangun kerajaan-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Setelah lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tolong berkati supaya masing-masing aktivitas kami ini bisa kami lakukan dengan dalam memuji nama-Mu juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Satu Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hari ini kita sudah belajar tentang berdoa. Dan Tuhan telah mengajarkan kita bagaimana caranya kita berdoa. Ingat teman-teman, tantangan ke depan semakin tidak mudah. Karena itu, marilah kita tetap tenang dan kita bisa menguasai diri kita, supaya kita tetap berdoa dan kita tidak mengalami kegagalan di dalam hidup kita. Kita tidak sampai jatuh di dalam pencobaan. Teman-teman dimanapun kalian berada, kiranya berkat Tuhan menyertai kalian. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga Ia telah memberikan Kristus Yesus, anak yang tunggal untuk setiap kita, untuk menebus kita, dan boleh membuka jalan sehingga kita boleh mengenal Dia, Allah yang benar, dan di dalam namanya kita boleh membawa segala doa-doa kita, dan kita boleh berdoa kepada pribadi yang benar. Dan Allah Roh Kudus juga yang boleh menyertai setiap kita, akan menolong kita untuk mengajar kita berdoa dengan benar. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita pada hari ini udah selesai, tapi sebelum menutup, Ko Krisna ingin menyampaikan beberapa hal, walaupun agak terlambat, tetapi dari Ko Krisna, juga dari rekan-rekan pengurus hamba Tuhan remaja, mengucapkan congrats buat teman-teman yang boleh menyelesaikan sekolah ya, kelas SMP 3 dan SMA 3. Selamat graduation buat kalian, dan satu lagi terus mengingatkan, di tengah-tengah pandemi ini, walaupun kita masih tetap harus ibadah online, Ko Krisna selalu ajak untuk kita boleh tetap rajin, tetap tekun di dalam ibadah online, dan kita boleh saling mengingatkan bagi teman-teman kita yang mungkin malas untuk mengikuti. Yuk kita boleh chat mereka, kita boleh tetap ajak mereka supaya kita boleh tetap bersekutu satu dengan yang lain, dan kita harap dari remaja sendiri kita bisa segera mengadakan ibadah onsite. Oke, sekian, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.